namanya kelapa sawit, ya pohon, ya kan? Boleh nggak? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Ya, dia keluarkan, dia menyerap karbon dioksida. Dari mana kok kita dituduh? Sini saya bukan dalam posisi menjelekkan Prabowo ya, karena mungkin beliau tidak paham tentang apa perbedaan pohon. Pohon kalau tingginya puluhan meter, maka akarnya itu juga bisa sama dengan tingginya ya. Misalkan ini puluhan meter, maka dia juga menghunjam ke dalam itu bisa puluhan meter. Bahkan bisa lebih panjang dibandingkan dengan istilahnya itu kanopinya atau ujung teratasnya ya. Dan itulah bagusnya. Nah kemudian ya bandingkan dengan kelapa sawit. Ya, kelapa sawit kalau menurut informasi yang kita kumpulkan itu panjang akarnya itu paling 1 hingga 1,5 meter. Nggak sebanding sama sekali kalau kita bandingkan dengan pepohonan di hutan tropis. Ya. Nah, lalu apa yang menjadi perbedaan dari kedua jenis akar tersebut? Yang pertama, akar yang menghunjam jauh ke bawah, ya itu dia kemudian membentuk, ya ibaratnya gini kan, kalau kalian pernah bercocok tanam, ya paling nggak praktek lah ya, tanah itu kan biasanya kalau kalian bercocok tanam, kalian gemburkan dengan cara ditusuk-tusuk, ya. Nah, ketika kalian tusuk-tusuk, intinya apa? Kalian ingin agar kalau menyiram itu airnya bisa lebih meresap, ya. Nah, itulah yang terjadi kalau akarnya itu sampai jauh ke bawah hingga puluhan meter ya. Apa yang terjadi? Dia membentuk kayak saluran-saluran atau pori-pori ya, sehingga kemudian kalau terjadi air hujan, maka air hujan tersebut bisa meresap hingga jauh ke dalam tanah. Sekarang bandingkan dengan kelapa sawit yang cuma 1 hingga 1,5 meter. Ya tentu sangat tidak sebanding ya. Ini puluhan meter, ini bahkan 10 meter aja nggak nyampe gitu ya. Nah kemudian ya sehingga apa? Kalau terjadi hujan ya tentu ini bisa menyimpan air jauh lebih banyak dibandingkan dengan kelapa sawit. Kemudian ya kontur tanah. Ya, kontur tanah di hutan tropis ya dia itu banyak gemburnya kan. Meskipun gembur dia tidak mudah hanyut. Kenapa? Karena dia berikatan dengan ini akar-akar gitu ya. Nah, sedangkan kalau di sini ya tanahnya cenderung keras. Kenapa keras? Karena kalian tahu sendiri ya. Sebelum dia ditanam pohon-pohon ini, dia itu kan tanahnya diratakan dulu dengan ya kayak bulldozer ya atau alat-alat berat gitu. Kemudian jalannya sendiri bahkan dikeraskan ya dengan apa istilahnya kalau orang Jawa bilang slender ya, kompaktor ya bahasa Inggrisnya. Jadi tanah-tanah di sekitarnya ini menjadi keras gitu ya kanan. Nah akhirnya apa? Udah tadi akarnya nggak dalam ya, tanahnya keras sehingga apa? Kalau terjadi air hujan ya tentu kandungannya ya tipis aja kanan. Sedangkan ini tanahnya udah gembur, kemudian akarnya menghunjam dalam hingga puluhan meter, maka ya muatan airnya tentu sangat banyak gitu ya. Selanjutnya bagaimana kedua jenis pohon ini dalam menangani air hujan ya. Perhatikan ya kawan, ketika hujan turun, bahkan hujannya sangat lebat gitu ya. Apa yang terjadi? Hujan ini kan dari atas kemudian menimpa dedaunan ya. Nah, dedaunan ini dia meskipun menyerap sedikit, tapi dia lebih banyak berfungsi sebagai pelindung tanah di bawahnya. Dan dia itu lapisannya nggak hanya satu, ya, lapisannya banyak. Ya. Sudah daunannya lebih rimbun, kemudian di bawah sini, ya, di bawah sini ini biasanya ada rerimbunan lagi ya, kawan. Kalian tahu sendiri ya, orang-orang yang sedang mendaki gunung, kalau membuka jalan itu kan bawa parang. Ya. Kenapa? Banyak rerimbunan di situ. Artinya apa? Kalau terjadi hujan, ya selain dia ditahan oleh dedaunan di sini, ya diserap sebagian, kemudian dia juga ditahan oleh rerimbunan di sini, sehingga tidak langsung menghantam ke tanah. Ya. Nah, meskipun dia menghantam ke tanah, kalian tadi tahu sendiri ya, akar-akar dari pepohonan tropis ini, contohnya seperti beringin ya. Kalian lihat sendiri nih, akar-akar beringin begitu kuat mencengkeram tanah ya. Sehingga apa? Dia melindungi tanah agar tidak mudah hanyut itu ya. Nah, seperti itu. Sekarang bandingkan dengan ini ya.
Biasanya ya justru di sini ini nggak ada rimbunan ya kawan. Karena apa? Ya namanya kebun sawit itu kan sudah dirancang agar mudah dipanen, sehingga di sini harus dibersihkan sekitarnya. Sehingga apa? Perlindungan terhadap tanah ketika terjadi turun hujan itu sangat kurang ya. Sisa-sisa air yang menghunjam ke tanah ini kemudian dia mengakibatkan erosi pada tanah. Ya. Sudah hujannya lebih kencang ya, karena dia kurang perlindungan, kemudian tanah juga jadi mudah lepas ya, sehingga terjadi erosi gitu ya. Dan tadi jangan lupa ya, tadi itu yang pertama, kandungan airnya yang di sini itu yang meresap jauh lebih banyak. Sedangkan ini ya, dia hanya sampai ke permukaan, yang meresap nggak banyak. Nah, seharusnya dari sini kawan-kawan sudah bisa membayangkan ya, apa sih perbedaan antara hutan tropis dibandingkan dengan perkebunan kelapa sawit ya. Jadi ternyata kita nggak ngomongin hanya oksigennya aja, kita nggak ngomongin bahwa ini sama-sama hijau ya. Ternyata banyak sekali atau jauh sekali perbedaannya, yaitu apa? Bagaimana dia melindungi dari hujan, kemudian bagaimana dia menyerap air hujan. Sehingga kalau terjadi hujan besar-besaran seperti tadi di Sumatera ya, maka seharusnya dengan sistem yang seperti ini banyak air itu yang masih bisa ditampung di sini, sehingga kemudian banjir yang terjadi misalkan ya saya yakin tidak akan sebesar yang sekarang gitu ya. Tapi parahnya apa? Karena di Sumatera sudah banyak diubah menjadi perkebunan sawit. Akhirnya apa? Ya, tanah tadi menjadi erosi ya ketika kena hujan, kemudian ya air itu banyak yang tidak terserap ya, sehingga kemudian ya menggenang ya. Nah, mending kalau menggenang di atas, air kan selalu turun gunung gitu ya. Akhirnya apa? Dia turun dan kemudian menghantam rumah-rumah ya. Dan ya sedihnya orang-orang yang sudah membersihkan hutan tadi itu ya dari pepohonan, ya kayu-kayunya ditinggalkan di atas, sehingga kemudian ketika terjadi banjir ini ya sisa kayu-kayu ini kemudian dibawa turun gitu ya. Ya akhirnya kayu-kayu tadi itu ya udah air aja itu berbahaya, ditambah kayu-kayu gelondongan, jadi menghancurkan apapun yang dilewatinya. Rumah-rumah pada hilang, bahkan kampung pun bisa hilang, kemudian jembatan-jembatan pada rusak.